Kalau kamu berjumpa dengan orang yang kamu tidak kenal, apa yang kamu akan buat? Biasanya kita akan tanya nama, atau kita bersenyum, bertentang mata, dan barulah mulai bercakap. Biasanya begitu. Atau kalau bagi jenis yang ekstrovert, mereka senang saja untuk bercakap. Tapi bagi yang introvert, itu sesuatu yang sangat susah dan menguras tenaga batinnya. Karena dia tahu macam mana untuk bermula berkata-kata dengan mereka. Tetapi, sebagai orang Kristen, kita ada satu amanat agung, satu perintah, satu tugasan yang setiap orang Kristen harus lakukan, yaitu memberitakan kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan yang telah Yesus lakukan. Karya keselamatan Yesus di kayu salib. Apabila kita disuruh memberitakan, maksudnya kita harus membuka mulut dan berkata-kata, memberitahu orang tentang keselamatan, tentang kabar baik, tentang apa yang telah Yesus lakukan. Jadi bagi orang yang intro, yang susah berkata-kata, itu akan agak susah. Tapi hari ini saya mau kongsikan satu cara yang sangat simple, tidak perlu banyak benda, cuma perlukan 5 jenis warna, yaitu warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih, dan juga warna hijau, untuk dikongsikan sebagai bahan kepada orang, sebagai teknik penginjilan. Warna ini terpulanglah kalau kita mau sediakan dalam bentuk kertas-kertas kecil, atau boleh disediakan dalam bentuk gelang, warna-warna gelang, ataupun boleh saja mengambil warna-warna ini dalam kehidupan atau persekitaran kita. Tetapi macam mana disampaikan itu terpulang kepada creativity ataupun situasi dan keadaan kita. Yang lebih penting, dengarlah bimbingan Roh Kudus pada waktu itu. Karena warna-warna ini mempunyai maksudnya tersendiri dan susun alurnya boleh berbeza-beza, namun tema dan motifnya tertuju kepada satu, yaitu mengabarkan berita baik tentang keselamatan Yesus. Saya mulai memperkenalkan satu-satu warna dan terpulang kepada Anda bagaimana Anda mau menyusun penggunaannya mengikut kesesuaian keadaan dan semasa waktu Anda menggunakannya. Yang pertama, warna kuning. Apabila kita menampak warna kuning, itu senang. Itu membicarakan tentang syurga, kerajaan syurga. Dan kalau kita cerita tentang syurga, semua orang tahu syurga itu tempat yang bersih, tempat yang kudus, tempat yang suci, satu tempat di mana tiada kecacatan, tiada kekurangan, tiada kelemahan, sempurna adanya, keadaan yang sangat suci, sangat bersih. Satu tempat yang dikenali sebagai syurga, tempat orang-orang berkumpul, orang-orang kudus berkumpul. Selepas mati, ramai yang percaya di mana kita akan pergi, dan syurga lah tempatnya. Dan selanjutnya, warna hitam. Warna hitam melambangkan dosa. Dosa boleh saja dalam bentuk perbuatan seperti mencuri, menipu, membohong. Tapi yang lebih penting adalah bukan perbuatan, tetapi apa yang kita pikirkan dan timbul dalam hati itu merupakan dosa. Pemikiran-pemikiran yang negatif, niat-niat yang negatif dengan tindakan yang jahat, itu adalah bentuk dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab yang Tuhan tidak suka, ataupun boleh dikatakan secara moral, secara praktiknya manusia yang tidak baik, itulah dosa. Seterusnya, warna merah. Merah melambangkan darah Yesus. Darah Yesus, karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Tujuan dia adalah untuk menghapus dosa setiap manusia. Kenapa harus menghapus setiap dosa manusia? Karena manusia memang berdosa. Tidak manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus sendiri. Karena dia lahir dan dia tak berdosa. Dan hanya dia yang tidak berdosa, dan hanya orang yang tidak berdosa boleh menebus orang yang berdosa, yaitu saya dan kamu. Jadi beritahulah mereka tentang betapa pentingnya karya keselamatan dan darah yang tercurah di atas kayu salib itu. Betapa berharganya. Percuma, it's free. Tidak perlu bayar apa-apa, hanya perlu menerima. Nah, selanjutnya ialah warna putih. Warna putih secara lazimnya kita tahu itu adalah bersih. Lawan hitam ialah putih. Maksudnya bersih, suci. Kita boleh mengajak mereka untuk merenungkan kehidupan mereka. Sejauh mana
perbuatan mereka, sejauh mana kejahatan atau kesalahan mereka, atau yang lebih tepat lagi, hala tuju kehidupan mereka, waktu-waktu, masa-masa yang telah mereka sia-siakan. Untuk apa? Tujuan hidup mereka. Itu boleh dipersoalkan untuk mereka pikirkan seketika dan kaitkan dengan Yesus yang memberikan kita satu hala tuju dan tujuan dalam hidup ini. Dan selanjutnya untuk mereka bertanya dalam hati mereka, apakah mereka siap untuk menerima Yesus? Kalau mereka siap, kita boleh berdoa untuk mereka mengakui kesalahan mereka, ataupun mereka sendiri membuat pengakuan dari mulut mereka yang mereka siap menerima Yesus. Undang dan terimalah Yesus dalam kehidupan mereka. Doa yang singkat untuk mereka. Selanjutnya, warna hijau. Apabila seorang sudah menerima Yesus, mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada bimbingan lanjutan, yaitu warna hijau. Warna hijau berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan. Berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, perkataan pertama itu tumbuh. Maksudnya bertumbuh, membesar. Membesar dengan apa? Membesar dengan siapa? Membesar di mana? Nah, membesar dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Nah, di sini kita harus membuat follow up, susulan untuk mereka. Salah satunya kita boleh mengajak mereka untuk terus-menerus membaca firman Tuhan, Alkitab. Dan sudah tentu, kalau kita sudah menerima Tuhan, itu bukan berarti titik. Ada proses pembelajaran dan proses komunikasi. Karena menerima Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat bukan hanya menerima, tapi dia adalah satu jenis hubungan yang harus dibina. Bagaimana membina hubungannya lah komunikasi. Dan komunikasi dalam Kristen adalah berdoa. Berdoa dengan Tuhan adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan selain membaca firman, berdoa. Dan selanjutnya bimbinglah mereka untuk mengikuti ibadah dan pelayanan-pelayanan dalam gereja. Dan seterusnya, yang paling penting, yang sering kali kita lupakan ialah kesaksian. Kita lupa memberitahu mereka bahwa selepas mereka menerima Yesus, mereka harus menyaksikan kehidupan mereka kepada orang lain. Simple, cuma kasih tahu bagaimana kehidupan mereka sebelum dan selepas menerima Yesus, dan apa yang berubah dalam kehidupan mereka, apa yang berdampak dalam kehidupan mereka. Karena untuk membawa seseorang dekat kepada Yesus, selain penginjilan yang dilakukan menggunakan warna kuning, hitam, merah, putih, dan juga hijau, kesaksian hidup adalah yang paling penting untuk membawa orang dekat kepada Yesus. Percaya atau tidak, lebih senang untuk menyaksikan kehidupan kepada orang bagaimana Anda diubah oleh Yesus daripada Anda menginjil. Namun, teknik penginjilan menggunakan warna ini juga membantu kita dalam keadaan-keadaan yang berbeza di luar sana. Apabila kita berhadapan dengan orang, mungkin di dalam bus, pemandu Grab, ataupun waktu kita berada di LRT, ataupun waktu kita sedang duduk di restoran atau di mana-mana. Ini adalah satu cara teknik menggunakan warna-warna yang ada di sekeliling kita. 5 warna ini, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau, semua ada di sekeliling kita. Cuma bagaimana kita menggunakannya itu terpulang kepada Anda, dan cara menyusunnya terpulang kepada Anda. Cobalah, bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena itu merupakan amanat bagi kita. Bukan soal kita ekstrovert atau introvert, tetapi maukah Anda melakukannya? Tanyalah diri sendiri.